Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi addaba habibahu sallallahu alaihi wasallam fa ahsana ta'dibah faja'alahu khairal wara sajiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin manba'il ilmi wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini mengumpulkan kita kembali bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-adabu ma'allah mubadaratun tisali awamirihi wa jitinabi nawahi wa adamul i'tirad alaihi wa ala khaliqatih. Bermula adab terhadap Allah, bersegera menjunjung perintah, bersegera menjauhi yang dilarang Allah, dan tiada mengiktirat, tiada mengeritik, tiada menyangkal atas Allah, wa ala khaliqatih, dan tiada mengeritik atas makhluk Allah. Kemudian wa husnul zanni bih, adab terhadap Allah, berbaik sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka terhadap Allah. Artinya berbaik sangka dengan Allah itu adalah bahwasanya Allah itu tidak menghendaki kepadaku kecuali kebaikan. Allah tidak menghendaki kepadaku itu kecuali kebaikan. Itu berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang didatangkan Allah kepada kita, maka pastikan bahwa Allah berkehendak baik kepada kita. Allah mendatangkan nikmat kepada kita, maka kita sambut, kita sikapi nikmat Allah yang datang kepada kita itu bahwa ini adalah Allah menghendaki aku jadi orang yang bersyukur kepadanya. Nah, ini baik sangka terhadap Allah. Allah mendatangkan musibah kepada kita, kita sikapi, ini Allah menghendaki aku jadi orang yang sabar atas musibah ini. Nah, itu baik sangka kepada Allah. Allah mendatangkan kepada kita maksiat sehingga kita melakukan maksiat, kita sikapi bahwa Allah menghendaki aku orang yang bertobat kepadanya, lalu tobat kepada Allah. Allah mendatangkan kepada kita taat, ini Allah menghendaki aku agar mengingat taufik dan hidayah Allah. Nah, apapun yang didatangkan Allah kepada kita, kita pastikan bahwa kehendak Allah itu baik kepada kita. Baik yang didatangkannya itu nikmat,
yang didatangkannya itu bala, yang didatangkannya itu taat, yang didatangkannya itu maksiat. Semua kehendak Allah agar kita jadi orang yang baik. Allah sudah lama, Allah sudah rindu mendengar tobat kita, karena kita sudah lama tidak berbuat maksiat. Allah ingin kita ini tobat. Dijatuhkannya kita dalam maksiat sehingga kita tobat kepada Allah. Nah, ini maksud Allah terhadap perbuatan yang maksiat itu, agar kita selalu kembali kepada Allah. Ingat bahwa kita tanpa perlindungan Allah akan terjatuh ke dalam maksiat ini. Nah, itu artinya husnuzan dengan Allah. Apapun yang didatangkan Allah, maksud Allah adalah kebaikan untuk kita. Itu kesimpulan daripada husnuzan tadi dengan Allah. Jadi kada perlu misalnya kita umpamanya diberi Allah musibah, aku pang kebanyakan dosa jadi Allah sarik lawan aku. Jangan. Kita diberi Allah musibah, artinya apa? Ini Allah menyuruh aku jadi orang sabar, titik. Kada usah aku pang banyak dosa jadi Tuhan sarik lawan aku makanya dapat musibah ini. Kada perlu itu. Berbaik sangkalah kepada Allah. Apapun yang kada nyaman kita hadapi, artinya Allah menyuruh kita jadi orang yang sabar. Allah menyuruh kita jadi orang yang ridha kepada ketentuannya. Nah, itu maksudnya husnuzan, baik sangka dengan Allah. Termasuk bagian daripada adab seseorang kepada Tuhannya. Wasiqatu biwa'dih, termasuk adab seseorang kepada Allah, percaya dengan janji Allah. Jangan ragu-ragu dengan janji Allah itu. Apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran, apa yang Allah janjikan lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti. Jangan ragu-ragu. Kalau kita ragu-ragu, berarti kita sudah tidak beradab kepada Allah, sudah kada beradab lawan Tuhan. Contohnya Al-Quran menyebutkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini janji Allah. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari kesempitan, kesusahan, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Ini janji Allah. Asalkan kita takwa kepada Allah, hidup kita tidak akan susah. Asal takwa. Nah, kepercayaan seperti itu bulat dalam hati kita, sedikit pun kada ragu. Kenapa kita sekarang jadi susah, jadi sengsara? Akibat dulu kada takwa. Akibat dahulunya kada takwa. Sekarang jadi susah. Sana ada hutang, sini ada hutang, sini ada hutang. Kenapa? Dulunya kada takwa. Jakanya takwa kada sampai demikian terjadi. Karena orang takwa itu dijamin oleh Allah bahwa tidak ada kesulitan baginya, pasti ada jalan keluar, dan ada rezeki yang datang dari jalan yang tidak terduga-duga. Nah, jadi percaya dengan janji Allah itu adalah bagian dari adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi janji Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh. Sesuatu yang kamu nafkahkan, tentu dalam jalan kebaikan. Uang yang kita belanjakan dalam kebaikan,
fahuwa yukhlifu, Allah akan mengganti. Allah akan mengganti. Arti mengganti itu bukan memberi pahala, mengganti. Lain memberi pahala sudah nyata. Nah, setiap duit yang kita belanjakan asal itu di jalan Allah, Allah pasti mengganti. Adalah orang bangkrut bewakaf, kada terdengar lagi ada. Adalah orang yang pemurah tuh bangkrut, kada ada. Pemainan maka banyak bangkrut. Kalau orang yang bujur-bujur menggunakan duitnya di jalan Allah, fahuwa yukhlifuh, Allah pasti mengganti. Nah, ini janji Allah. Maka janji Allah itu 100% bulat di dalam hati kita, kita percaya tanpa ragu-ragu. Nah, itu adalah contoh daripada adab batin seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena adab ini ada adab zahir, ada adab batin. Adab batin ya kayak tadi contohnya. Wa amma adabu zahir ma'allah, adapun adab yang zahir terhadap Allah. Nah, adab yang zahir contohnya ka'alla yakshifal aurat walau fi khalwah, seperti bahwa dia tidak membuka aurat sekalipun di tempat yang tidak ada orang. Walaupun di rumah kada ada orangnya, kada mau berselawar handap, apalagi turun ke pelatar. Di rumah, di tempat nang sunyi, nya kada mau buka aurat. Kenapa? Beradab dengan Allah. Nah, ini adab zahir. Wa alla yamudda rijlaihi ilal qiblah, dan seperti bahwa dia tidak menghunjurkan kakinya ke kiblat. Nah, jangan hendak berhujur menghadap kiblat. Itu kada beadab zahir kita kepada Allah. Karena kiblat itu Baitullah, rumah yang sangat diagungkan Allah. Kita berhunjurlah menghadap sana, itu jelas sudah zahir kita kada beadab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu contoh-contohnya.